Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Ibnu Abbas, "Ya Rasul, siapakah yang kau maksud? Suatu kaum yang miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, tiba-tiba saja menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Bahwa jika zaman itu sudah muncul ya Rasulullah, berarti kiamat sudah sangat dekat. Siapa yang kau maksud ya Rasul?" Singkat Nabi menjawab, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang di tengah-tengah para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang keterlaluan tampannya. Laki-laki ini sangat rapi, memakai jubah putih yang bersih, rambutnya tersisir bergelombang ikal. Laki-laki ini wangi. Dia datang dengan gaya yang sangat akrab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia duduk tepat di depan Nabi. Kedua lututnya dia pertemukan dengan dua lutut Nabi. Kedua telapak tangannya diletakkannya di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah dan matanya lurus menatap wajah Nabi Muhammad. Langsung dia bertanya. Pertanyaannya ada 4. Maka Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan, dan para alif ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut pernyataan ini adalah benar, yaitu pertanyaan malaikat Jibril yang menjelma menjadi lelaki yang datang kepada Nabi ini dijawab oleh Nabi Muhammad dengan jawaban yang seluruhnya dikatakan oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia ini dengan jawaban engkau benar. 4 pertanyaan ini pada akhirnya digelari dengan sebutan Arkanu Ad-Din, rukun agama. Selama ini yang kita kenal rukun Islam, rukun iman, ya, ini kita kenal. Ternyata ada rukun agama. Rukun agama ada 4. Mari kita dengarkan dulu. Jadi laki-laki ini ternyata sudah ketahuan di akhirnya dia adalah malaikat Jibril. Dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, laki-laki ini berkata, atau malaikat Jibril ini berkata, "Shadaqta." Jawaban Anda benar. Lalu dia bertanya, "Akhbirni anil iman." Jelaskan kepadaku iman. Apa itu iman? Maka Nabi menjawab, rukun iman yang 6. Sekali lagi, yang bertanya ini berkata, "Shadaqta." Jawaban yang ini juga tepat. Sehingga Umar bin Khattab heran. Awal-awalnya ya, Umar tak tahu. Ajibna minhu fa'ajibna minhu. Yas'aluhu wa yusaddiqum. Dia yang datang, dia yang bertanya. Nabi jawab, dia pula yang membenarkan. Siapa dia orang? Awal-awalnya, pada akhirnya semua pada tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Kemudian setelah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, kembali dia bertanya, "Akhbirni anil ihsan." Kabarkan kepadaku ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi pun menjawab, "Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Jika engkau tak sanggup, maka engkau beribadah kepada Allah, engkau merasa yakin
Allah sedang melihat kepadamu saat ini. Setelah Nabi menjawab begini, dia langsung bertanya, mata sa'ah. Jadi ini pertanyaan yang keempat, mata sa'ah, kapan kiamat? Muhammad, kemana-mana engkau kabarkan orang-orang banyak, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sekarang saya mau bertanya, kapan? Jawaban Nabi adalah, saya tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'alama lisail. Maaf, saya tidak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu dari saya yang ditanya. Saya tak tahu. Kalau begitu kabarkan kepada saya Muhammad ana baratiha, tentang tanda-tanda. Kalau tanda-tanda ini sudah muncul, berarti kiamat sudah sangat dekat. Kalau ini pertanyaanmu, saya adalah spesialisnya. Maka Nabi membocorkan dalam hadis ini, antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan antalina al-amatu rabataha wa antara al-hufat al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Setelah menjawab ini, malaikat Jibril berdiri. Ingat ya, awal-awalnya seluruh sahabat tak ada yang tahu ini. Malaikat Jibril ini langsung berdiri dan pergi. Umar yang paling dekat dengan Nabi dicolek oleh Nabi. Umar, ente kenal sama orang itu? Tidak ya Rasulullah. Ente kejar dia, tangkap, bawa kemari. Giliran kita yang nanya, dia siapa? Siap ya Rasul. Umar itu, Bapak Ibu, tinggi besar. Langkah kakinya 2 kali langkahnya para sahabat. Sigap. Tingginya Umar, kata para sahabat, kalau dia disuruh naik ke atas seekor kuda perang, kuda jantan yang besar, bukan kuda poni ya, disuruh naik ke atas kuda jantan perang, ya, maka kalau dia 2 kakinya tidak diletakkannya di atas tirap, kuda jalan, ujung kaki Umar bin Khattab kiri kanan itu bisa membuat kedua garis di jalan. Itu tanda tingginya Umar. Dengan langkah kaki yang besar, dengan sikap beliau mengejar keluar. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya Rasulullah, he's gone. Nggak ada lah ya Rasulullah. Lepoinyo. Kata Rasulullah, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari dengan perintah Allah. Tujuannya ngajarin kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama ini ada 4. Makanya para ulama menyebut rukun agama. Pertama tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, yang keempat tentang ilmu tanda-tanda hari kiamat. Tentang Islam berkaitan dengan syariat. Tentang iman berkaitan dengan akidah dan tauhid. Tentang ihsan berkaitan dengan tasawuf. Tentang yang keempat, inilah dia, berkaitan dengan ilmu tanda-tanda hari kiamat. Oke, sampai di sini kita mau terjemahkan apa sih yang dijawab ketika malaikat Jibril bertanya, tanda-tanda kiamat itu apa Muhammad? Kalau itu sudah terjadi, berarti kiamat sudah sangat dekat. Nabi menjawab, antalidal amatu rabataha. Apabila orang-orang biasa, wanita-wanita bawahan sudah melahirkan para tuan-tuannya. Yang kedua jawaban Nabi, apabila orang-orang miskin, rakyat jelata, hanya penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak mereka menjadi kaya raya, tiba-tiba mereka menjadi berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit. Apabila zaman itu sudah kau temui hai Muhammad, maka awas, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, yuk kita dengar, kita uraikan, dengar baik-baik.
Apabila wanita-wanita biasa, level orang-orang biasa sudah melahirkan tuan-tuannya, informasi singkat kepada Bapak Ibu semua, bisa jadi ada yang belum tahu. Penguasa-penguasa Arab Saudi pada hari ini, mereka adalah dari keturunan Yahudi Irak, Pak. Penguasa-penguasa Yahudi Saudi hari ini, mereka datang dari Irak membawa nama dagang, atas nama pedagang. Lalu dia nikahilah wanita-wanita biasa dari kabilah-kabilah yang ada di Arab Saudi. Waktu itu masih Hijaz namanya. Arab saat itu masih namanya Jazirah Arabia. Ya, di daerah Hijaz dinikahi. Setelah dinikahi lahirlah anak-anak. Maka salah satu anaknya ada yang disebut dengan Saud, yang kemudian kita dengar dengan istilah Alu Saud atau Saudiah sekarang. Dan mereka hari ini menjadi raja-raja. Sementara wanita dinikahinya orang-orang biasa, rakyat jelata, bahkan level-level paling rendah lah. Ini untuk diketahui oleh ilmunya buat kita semua. Lalu kata Nabi, apabila engkau mendapati suatu kaum, suatu bangsa kere, miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mereka hanya penggembala ternak, tiba-tiba mereka menjadi kaya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Pada saat itulah jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Hadis ini sahih Bukhari. Dalam sahih Muslim, Umar bin Khattab, Abu Hurairah yang bercerita. Di sahih Bukhari, Umar bin Khattab yang bercerita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Ibnu Abbas, ya Rasul, siapakah yang kau maksud? Suatu kaum yang miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, tiba-tiba saja menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Bahwa jika zaman itu sudah muncul ya Rasulullah, berarti kiamat sudah sangat dekat. Siapa yang kau maksud ya Rasul? Singkat Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka adalah bangsa Arab. Bapak, Ibu, dulu Arab sebelum kaya raya sekarang ini, Arab masih satu saja namanya, Jazirah Arabia. Arab saat itu miskin, negerinya gersang, tandus nggak karu-karuan, panas minta ampun. Tapi setelah minyak bumi ditemukan di Arab, Arab menjadi negeri petrodolar. Betul? Arab dengan cepat bertransformasi, melakukan perubahan yang sangat luar biasa, dan mereka pecah menjadi negara-negara Arab yang terkaya di dunia. 6 negara. 1 yang terkayanya adalah Qatar. 2 Bahrain. 3 Kuwait. 4 Uni Emirat Arab. 5 Arab Saudi. 6 Oman. Coba lihat hari ini, apa yang negeri-negeri Arab ini buat setelah mereka menjadi kaya raya. Mereka sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hamba Allah yang bicara, diizinkan oleh Allah melanglang buana antar negara berdakwah. Saya sudah masuk di beberapa titik dari Australia. Saya masuk ke Asia Tengah, ke Hong Kong. Saya masuk ke Dubai. Saya masuk ke Qatar. Saya masuk ke beberapa titik di Eropa. Saya masuk, saya lihat, dan bahkan dunia juga mengakui negeri-negeri yang memiliki tower atau gedung-gedung tertinggi di dunia, Arab yang pegang. Lihat saja Arab Saudi. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Mekah, sekitar Masjidil Haram, gedung-gedung tinggi pencakar langit. Luar biasa. Chapter terbesar di dunia ada di Tower Zamzam yang tingginya lebih dari 640 meter. Lihat Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi
yang indah dan besar megahnya luar biasa. Hari ini bagaikan mau hilang, mak tenggelam, karena dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang tinggi-tinggi pencakar langit. Dulu ibu kota Riyadh, saat gubernur di sana adalah Pangeran Salman yang sekarang jadi raja. Oleh Raja Abdullah, Pangeran Salman disuruh menjadi gubernur di Riyadh. Di tangan Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa, bahkan mengalahkan Eropa. Di Jeddah pada hari ini, Allahu Akbar, Bapak Ibu akan silau dan bahkan hampir tak berani mengatakan kalau ini adalah Arab, Pak. Perkembangan pembangunan di Jeddah luar biasa. Itu baru Arab Saudi. Ternyata Arab Saudi jauh tertinggal oleh Kuwait, jauh tertinggal oleh Bahrain. Sementara Bahrain sendiri, kaum muslimin yang sekarang dah dikatakan bagaikan surganya dunia, dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya, minder dengan negara di sebelahnya, Uni Emirat Arab. Saya, Bu, diundang oleh Duta Besar Republik Indonesia di sana dengan komunitas muslim untuk memberikan kajian selama 5 hari. Saya bawa istri. Lepas kajian kami di Abu Dhabi, kami diajak jalan-jalan ke Hotel Bintang 7 di Abu Dhabi. Hotel Bintang 7 asli ya, bukan Bintang 7 yang di Rengat. Di Rengat juga ada Bintang 7, tapi pening kita melihat. Kalau yang ini, ya Allah, pemandangannya dari luar itu bak istana, Pak. Ciri khas warnanya adalah warna emas. Kami masuk ke dalam, foto-foto sepuas-puasnya. Kami ditawarin untuk minum kopi khas hotel tersebut. Untung saya menolak, Pak. Saya kan suka kopi nih, tapi saya tolak ketika itu. Guide yang mendampingi saya bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa, Pak? Kalau Ustadz terima tadi, bocor kantong kami. Kenapa? Satu kopi di sini, satu gelas kopi di hotel itu 5 juta rupiah. Kenapa mahalnya? Saya bilang, karena ternyata mereka menyerakkan di atas kopi tersebut serbuk emas yang dapat larut dalam lambung. Amin diserahnya, seperti tepung dapat larut dalam lambung. Untuk apa, kata saya? Diminum tak rasanya tak apa-apa, besok sama kuning dengan kuning yang lain keluarnya. Untung saya nolak. Alhamdulillah. Ternyata harga kamar satu malam di sana, harga kamar itu yang standar menengah ke bawah, hanya 125 juta satu malam. Sudah musholawat tuh. Satu malam harga kamarnya 125 juta. Allah. Di situ waktu saya datang itu ada mesin ATM. Kalau digesek di sana, yang keluar bukan duit, yang keluar bukan dolar, yang keluar adalah batangan emas. Ditakan tak keluar 1 kilo, 2 kilo. Amin. Allah Allah. Ternyata Buya Tengku Zulkarnain almarhum juga mencicipi pengalaman yang sama di tempat itu. Nasib baik, kata beliau, saya juga tak menerima tawaran untuk minum kopi di situ. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya keliling-keliling Abu Dhabi. Setelah puas, kami pun diajak jalan-jalan ke Dubai. Di Dubai, incit mata kami tak pulalak gadang. Kenapa? Ini kalau Eropa pun harus wajib minder. Dan betul wahai Bapak Ibu, kami diajak keliling-keliling mall, dan itu adalah mall terbesar di dunia. Mall terbesar di dunia. Satu hari dari pagi sampai jam 10 malam mengelilingnya belum selesai itu. Dan di situ ada gedung tertinggi nomor 1 di dunia, nama gedungnya Burj Khalifa. Tingginya 828 meter, tertinggi nomor 1 di dunia. Berapa tingginya, Bu? 828 meter. Allah. Waktu itu saya bincang-bincang dengan konsulat jenderal kita. Apa katanya? Itu belum lagi itu Buya, kata. Hah? Maksudnya apa?
nanti bulan September akan dibangun yang lebih tinggi dari ini. Kenapa? Karena di Jeddah sedang berlangsung pembangunan gedung yang dibangun oleh orang terkaya di Arab Saudi. Pangeran Al-Walid bin Talal membangun gedung namanya Kingdom Tower, tingginya 1,2 kilometer di Jeddah. Jadi kalau Bapak Ibu besok umroh haji, sebelum landing di King Abdul Aziz Airport, sebelum landing itu Bapak Ibu silakan melihat ke sebelah kanan di tepi pantai Laut Merah ada gedung yang sedang dibangun, menghabiskan dana 120 triliun uang kita, Pak. Itu kalau dibelikan kerupuk Palembang, inilah kenegarian kita nih. Allah, 1,2 kilo. Maka kata konsulat jenderal yang di Dubai, bulan September, waktu itu 2019 ya Pak ya, bulan September akan dibangun gedung yang lebih tinggi dari yang sedang dibangun di Jeddah. Di majalah Syarq Al-Awsat, majalah yang paling bergengsi di Timur Tengah, juga diumumkan bahwa Kuwait juga sedang membangun gedung yang ketinggiannya di atas 1 kilometer. Kembali kita kepada hadis tadi, bahwa ciri dan tanda kiamat sudah sangat dekat. Bangsa Arab menjadi kaya, mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Sekarang waktunya, betul tidak?